Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya Bapak Muhammad Asrul Amhar atau dengan inisial Pak MA akan menjadi guru produktif dan kewirausahaan kalian. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari bisa mudah kita cerna. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan perdana kita kali ini, saya akan membawakan materi produksi massal. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan dari mempelajari materi ini. Untuk tujuannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian produksi massal, yang kedua menganalisis perencanaan produksi massal, yang ketiga menjelaskan indikator keberhasilan tahapan produksi massal, dan yang keempat menjelaskan pengertian kustomisasi massal. Produksi massal. Kata produksi massal sering kita dengar di media-media, baik itu media televisi, koran, ataupun media online. Misalnya, pemerintah akan mulai memproduksi massal motor listrik yang dinamai gesit. Apple akan memproduksi massal smartphone layar lipat tahun 2020 dan lain sebagainya. Nah, apa itu produksi massal? Produksi massal itu atau juga dikenal dengan produksi mengalir atau produksi terus-menerus adalah produksi yang dibuat dalam jumlah besar. Istilah produksi massal pertama kali dipopulerkan pada tahun 1962 lewat artikel yang ditulis dalam Encyclopedia Britannica. Artikel tersebut ditulis oleh seorang yang bekerja di perusahaan Ford Motor. Perencanaan produksi massal adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Kesuksesan produksi massal suatu perusahaan tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Ada 5 faktor yang berhubungan dengan laba dan biasanya digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk dalam produksi massal tersebut. Yang pertama yaitu kualitas produk, yang kedua biaya produk, yang ketiga waktu pengembangan produk, yang keempat biaya pengembangan, dan yang kelima kapabilitas pengembangan. Di sini saya memaparkan hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Nah, apa itu hubungannya? Kita lihat. Perencanaan produksi adalah fungsi manajerial yang erat kaitannya dengan masalah berikut. Yang pertama, fasilitas produksi apa saja yang diperlukan. Yang kedua, bagaimana cara membagi alat produksi tersebut agar dapat digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, bagaimana cara agar alat produksi tersebut dapat digunakan untuk membuat produk yang diinginkan dan dalam jumlah yang diinginkan. Secara umum, perencanaan produksi berkaitan dengan 2 aspek, yaitu aspek penjadwalan dan perencanaan tugas, dan yang kedua aspek tata letak atau hubungan sumber daya. Untuk hubungannya sendiri, kontrol produksi adalah mekanisme untuk mengawasi agar produksi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Setelah direncanakan, maka disitulah mulai kontrol produksi agar perencanaan yang sudah dibuat tadi dapat dilakukan sesuai dengan rencana. Disitulah letak hubungannya. Kemudian kita masuk ke perancangan produk. Setelah kita rencanakan, maka
kita rancang produknya. Apa itu pengertiannya? Perancangan produk terdiri atas serangkaian kegiatan yang berurutan. Kegiatan dalam proses perencanaan dinamakan fase. Berikut Bapak paparkan fase-fase dalam proses perancangan produk. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peluang. Yang kedua, mengevaluasi dan memprioritaskan proyek. Yang ketiga, pengalokasian sumber daya dan perencanaan waktu. Yang keempat, penyelesaian perencanaan proyek pendahuluan. Dan yang kelima, merefleksikan hasil dengan proses. Setelah kita melakukan perancangan, kita harus tahu bagaimana sih sesuatu itu dikatakan berhasil. Nah, kita masuk ke indikator keberhasilan produksi massal. Indikator keberhasilan produksi massal merupakan bagian dari kegiatan manajemen produksi. Pengukuran keberhasilan dalam produksi massal meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu produktivitas. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan dalam aspek produktivitas ini? Nah, bisa kita lihat hal yang terkait dalam aspek produktivitas yaitu yang pertama, perhitungan produktivitas dalam perusahaan, dan yang kedua, dimensi keberhasilan produktivitas. Selain produktivitas, hal yang perlu kita perhatikan yaitu kapasitas produksi. Kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas pada suatu metode periode waktu tertentu. Kemudian kita masuk ke proses produksi. Proses produksi adalah kegiatan yang mengombinasikan faktor-faktor produksi. Apa saja itu faktor produksi? Yaitu tenaga kerja, modal, metode. Nah, yang ada untuk menghasilkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa yang dapat diambil nilai lebihnya atau manfaatnya oleh si konsumen. Jenis produksi dapat ditinjau dari arus produksi terdiri dari yang pertama, proses produksi yang terputus-putus. Contohnya, dalam penyediaan jasa reparasi komputer, pihak produsen melakukan proses produksi sesuai pesanan konsumen, sehingga akan tercipta proses produksi yang berbeda-beda. Jadi yang maksud terputus-putus ini, proses produksinya itu sesuai dengan pesanan konsumen. Jadi tidak secara langsung terus-menerus diproduksi, tapi melihat kondisi pasar atau konsumen. Dan yang kedua yaitu proses produksi yang berkelanjutan. Produksi yang metode proses produksi ini di mana prosesnya berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Di sini yang berkelanjutan tadi contohnya produksi laptop yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Asus, HP, Lenovo, dan lain sebagainya. Apa itu kustomisasi massal? Kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti produksi massal. Jadi yang namanya kustomisasi ini kita menyesuaikan sendiri. Kita buat sendiri dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti produksi massal. Tentunya ketika ada kata massalnya, tentunya juga bersifat massal, seperti yang saya jelaskan tadi. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jika anak-anak sekalian ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui WA grup kita. Untuk materi selanjutnya, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu mengenai lini perakitan dan produksi pada produk software. Baiklah anak-anak, jangan lupa tugas yang saya berikan bisa kalian lihat di portal e-learning kalian.
Bapak berharap kalian mengerjakannya dengan baik. Tentunya nilai itu urusan kedua, tapi disiplin dalam tanggung jawab itu urusan pertama. Kerjakan sebisa mungkin. Jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan langsung ke saya. Baiklah, sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini, kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Tetap jaga kesehatan, ikutin protokol kesehatan agar kita bisa berjumpa kembali di sekolah kita yang tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.